Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Miss Dwi di pembelajaran bahasa Inggris kelas 5. Nah, kali ini kita akan membahas tentang chapter 1, My Hobby. Ya, jadi di bab 1 ini akan membahas tentang hobiku. Nah, untuk pembelajaran di bab 1 ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. The students are able to mention hobbies. Siswa mampu menyebutkan hobi. The students are able to make sentences in simple present form. Siswa mampu membuat kalimat dalam bentuk simple present. The students are able to sing Sirih Kuning Song. Siswa mampu menyanyikan lagu Sirih Kuning. Baik, kita mulai ke pembelajaran yang pertama ya, yaitu ada listening section. Ya, di sini ada listening, berarti mendengarkan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang coba dilihat gambarnya dan dengarkan apa yang Miss Dwi katakan ya. Listen and repeat after your teacher. Oke, untuk gambar yang pertama, her hobby is singing. Repeat, her hobby is singing. Gambar yang kedua, their hobby is dancing. Their hobby is dancing. Gambar yang ketiga, my hobby is painting. My hobby is painting. Gambar yang keempat, our hobby is swimming. Our hobby is swimming. Okay, the next picture, her hobby is playing guitar. Her hobby is playing guitar. My mother's hobby is gardening. My mother's hobby is gardening. And the last picture, our hobby is reading. Our hobby is reading. Nah, kita terjemahkan satu persatu ya dari gambar yang tadi sudah disebutkan. Baik, untuk gambar yang pertama, her hobby is singing. Artinya, hobinya adalah bernyanyi. Gambar yang kedua, their hobby is dancing. Hobi mereka adalah menari. Gambar yang ketiga, my hobby is painting. Hobiku adalah melukis. Gambar yang keempat, our hobby is swimming. Hobi kita adalah berenang. Her hobby is playing guitar. Hobinya adalah bermain gitar. My mother's hobby is gardening. Ibuku hobinya adalah berkebun. Dan yang terakhir, our hobby is reading. Hobi kita adalah membaca. Nah, itu arti dari kata-kata dari gambar-gambar yang tadi disebutkan ya. Oke. Nah, di sini ada teks bacaan ya, reading. And then read the following dialogues. Nah, kita baca bersama-sama ya. What is your hobby? My hobby is playing football every weekend. What's your hobby, Nita? My hobbies are fishing and swimming. Jadi di sini ada percakapan antara Nita dan temannya ya. Kata yang perempuan si Nita ya,
What is your hobby? Hobimu apa? Nah, lalu laki-laki menjawab, my hobby is playing football every weekend. Hobiku adalah bermain sepak bola setiap akhir pekan. Nah, di teks yang kedua, what's your hobby, Nita? Apa hobimu, Nita? My hobbies are fishing and swimming. Hobiku adalah memancing dan berenang. Oke. Di sini kita akan membahas tentang materi tentang simple present tense ya, yang sudah disebutkan di awal tujuan pembelajaran tadi ya. Apa sih simple present tense itu? Ya, simple present tense itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari berulang seperti rutinitas atau kebiasaan. Nah, ya, bagaimana untuk membuat simple present tense? Ini dia rumusnya, ya. Yang pertama ada tanda positif, berarti di sini maksudnya adalah kalimat positif dengan rumus subjek, to be, to-be-nya itu ada am, is, dan are, plus adjective or adverb. Adjective itu artinya kata sifat dan adverb itu artinya kata keterangan. Contoh kalimatnya seperti ini. He is very patient. Dia sangat sabar. Subjeknya adalah he, to be-nya adalah is, very patient itu adalah adjective. Berikutnya ada tanda min ya. Berarti di sini artinya kalimat negatif ya, dengan rumus subjek, to be-nya itu ada am, is, are masih sama ya, plus not dan adverb. Nah, di sini ada kata not, berarti artinya bukan atau tidak. Contoh kalimatnya seperti ini. He is not very patient. Is not di sini bisa disingkat dengan isn't ya. He isn't very patient. Boleh juga he is not very patient. Boleh he isn't very patient ya. Yang artinya dia tidak sangat sabar ya. Berikutnya ada kalimat tanya dengan rumus to be diletakkan di depan, ditambah subjek, ditambah adjective atau adverb ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Is he patient? Apakah dia sabar? Nah, ini contoh dari kalimat tanya. Jadi to be-nya itu berada di depan, lalu diikuti dengan subjek dan diikuti dengan adjektif ya atau adverb boleh, dan diakhiri dengan tanda tanya. Berikutnya kalimat positif yang menggunakan kata s atau s ya dengan objek. Contoh kalimatnya, she goes to school. Subjeknya adalah she, verb satunya itu adalah go dan ditambahkan dengan s ya. Objeknya adalah to school ya. Dia pergi ke sekolah. Berikutnya ada kalimat negatif. Sama dengan yang tadi, cuman bedanya kalau yang ini menggunakan do ya, do atau does, tetap ditambahkan dengan kata not. Contoh kalimatnya, she doesn't go to school. Subjeknya menggunakan she, do atau does, ya di sini menggunakan does ya, dan ditambahkan dengan kata not. Verb satunya itu adalah go dan objeknya itu adalah go to school. Jadi she doesn't go to school. Berikutnya ada kalimat tanya yang menggunakan does dan do.
Ya, sama seperti yang tadi ya, to be-nya. Kalau yang tadi itu menggunakan to be di awal kalimat, dan sini menggunakan does atau do di awal kalimat, diikuti dengan subjek dan kata kerja. Contoh kalimatnya seperti ini. Does she go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? Ya. Nah, ini ya pengertian atau penjelasan dari simple present tense. Semoga kalian semua yang ada di rumah bisa memahami ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang hobi atau hobbies. Bedanya apa? Nah, di sini we use to be is if someone has one kind of hobby. Jadi kita menggunakan to be is ya jika seseorang mempunyai satu hobi. And we use to be are if someone has more than one kind of hobbies. Kita menggunakan to be are jika seseorang itu memiliki hobi lebih dari satu macam hobi. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. My hobby is singing. I sing Sirih Kuning song at school on Thursday. Hobiku adalah menyanyi. Aku menyanyikan lagu Sirih Kuning di sekolah pada hari Kamis. Her hobbies are swimming and painting. She swims at swimming pool and paints at the art room after school time. Hobinya adalah berenang dan melukis. Dia berenang di kolam renang dan melukis di ruang seni setelah pulang sekolah. Nah, itu untuk materi tentang simple present. Nah, sekarang yang terakhir, let's sing together Sirih Kuning ya. Jadi yang terakhir kita akan menyanyikan lagu Sirih Kuning. Anak-anak bisa mencari lagu Sirih Kuning di YouTube ya, nanti dihafalkan. Jadi sewaktu ada praktek menyanyi Sirih Kuning, jadi anak-anak sudah siap. Nah, di sini Miss Dwi akan mencontohkan sedikit saja untuk menyanyikan lagu Sirih Kuning ya. Kita mulai ya. Kalau tidak Nona, karena bulan sayang, tidaklah bintang ya Nona, tidaklah bintang ya Nona, meninggi hari. Kalau tidak Nona, karena Tuhan sayang, tidaklah kami ya Nona, tidaklah kami ya Nona, sampai kemari. Sirih kuning Nona, batangnya ijo Nona, yang putih kuning ya Nona, yang putih kuning ya Nona, memang sejodoh. Nah, Miss Dwi contohkan sampai situ saja ya untuk nyanyi. Dan untuk materi kali ini Miss Dwi akhiri sampai di sini. Semoga materi pembelajaran di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.